Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufaila Salsabila, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah semester 2. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ruang lingkup hukum Islam di dalam mata kuliah Hukum Islam yang diampu oleh dosen Dr. Syihabuddin Said, MSI. Baik, langsung saja masuk dalam materi. Apa itu ruang lingkup hukum Islam? Ruang lingkup hukum Islam merupakan objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dan hukum publik. Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukumnya menjadi hukum privat atau perdata dan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Ruang lingkup hukum Islam diklarifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu pembagian ruang lingkup hukum Islam menjadi dua. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah. Contohnya iman, sholat, zakat, puasa, dan haji, dan amal-amal ibadah lainnya. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Itulah sebabnya dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan, misalnya munakahat, wirosah, muamalah dalam arti khusus, jinayah, dan al-ahkam al-sultaniyah. Para ulama juga membagi ruang lingkup hukum Islam menjadi dua, yaitu yang pertama, ahkam al-ibadah. Ahkam al-ibadah yaitu ketentuan atau hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ahkam al-ibadah ini dibedakan kepada ibadatul mahda dan ibadatul ghairul mahda. Ibadah mahda adalah jenis ibadah yang cara waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, atau sumpah. Sedangkan ibadah ghairul mahda adalah semua bentuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan seperti perkaitan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya. Seperti perbuatan baik kepada orang lain, kepada orang tua yang tidak merugikan orang lain, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk serta banyak lagi contoh lainnya. Yang kedua, adanya al-ahkam al-mu'amalah. Ahkam al-mu'amalah yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia lainnya, yang terdiri dari berikut ada beberapa rincian ahkam al-mu'amalah. Yang pertama, ada ahkam al-ahwal asyasiyah, yaitu hukum orang dan keluarga. Hukum tentang orang, subjek hukum, dan hukum keluarga seperti hukum perkawinan. Berikutnya ada ahkam al-madaniyah, yaitu hukum benda. Hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penyesuaian harta warisan atau hukum kewarisan. Berikutnya ada ahkam al-jinayah, yaitu hukum pidana Islam. Hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana, atau delit jarimah, dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya, yang bisa disebut dengan ukubah. Berikutnya ada al-ahkam al-adla wal al-murafaah, yaitu hukum acara. Hukum yang berkaitan dengan cara di peradilan atau hukum formil, umpamanya aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti seperti saksi, pengakuan, sumpah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain. Berikutnya ada ahkam al-dusuriyah, yaitu hukum tata negara dan perundang-undangan, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik seperti mengenai peraturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain-lain. Berikutnya ada ahkam ad-dauliyah, yaitu hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antar negara baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Ada juga hukum al-iqtisadiyah wal amaliyah, yaitu hukum perekonomian dan moneter, yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara.
Menurut ilmu hukum, hukum dapat dibedakan menjadi yang pertama, hukum formil, terdiri dari hukum publik formil atau hukum acara pidana, dan hukum privat formil, yaitu hukum acara perdata. Yang kedua, hukum material, terdiri dari publik yang di dalamnya terdapat hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum publik internasional. Dan yang kedua, terdapat hukum privat yang di dalamnya terdapat hukum perdata, hukum dagang, hukum integril atau hukum antar golongan, dan hukum perdata internasional. Jika dibandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat atau hukum perdata dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita. Hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dan hukum publik. Hal ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum publik ada segi-segi perdatanya, maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu yang disebutkan dalam bagian-bagiannya saja, seperti misalnya munakahat, wirosah atau warisan, muamalah dalam arti khusus, jinayah atau ukubah yang termasuk di dalamnya sanksi-sanksi. Yang kelima ada ahkam as-sultaniyah atau khilafah, yaitu pemerintahan, ada syiar, ada muhasamat. Jika ruang lingkup syariah, objek pembahasannya tampak mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan manusia, dan dengan alam lingkungan hidupnya. Maka, norma ilahi yang mengatur kata hubungan dimaksud adalah adanya kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, dan adanya kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain di lingkungannya. Berikutnya ada ciri-ciri hukum Islam. Nah, bagaimana sih penguraian ciri-ciri hukum Islam? Ciri-ciri hukum Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hukum Islam merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam itu sendiri tentunya. Yang kedua, hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, hukum Islam mempunyai dua istilah kunci, yakni syariah dan fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui kitabnya Al-Qur'an, melalui Nabi kita Muhammad SAW dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nas-nas yang bersifat umum. Yang keempat, ciri hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat. Untuk itu, dia datang dari masa ke masa. Yang kelima, hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis, seperti yang akan diuraikan dalam bentuk tangga bertingkat. Yang pertama, adanya dalil Al-Quran yang menjadi hukum dasar, dan kemudian adanya dasar sunnah Nabi Muhammad SAW, dan menjadi lapisan-lapisan seterusnya ke bawah yang diwariskan oleh sahabat-sahabat Nabi dan seterusnya. Keenam, adanya hukum Islam yang mendahului kewajiban dari hak, amal, dan pahala. Ketujuh, hukum Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum taklifi atau hukum taklif, yaitu al-ahkam al-hamsah, yang terdiri atas 5 kaidah jenis hukum, 5 penggolongan hukum, yaitu jaiz atau boleh, sunnah, makruh, wajib, dan haram yang dilarang. Yang kedua ada hukum wadi'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, atau halangan terwujudnya hubungan hukum. Berikutnya ada tujuan hukum Islam. Nah, bagaimana sih tujuan hukum Islam itu sebenarnya? Nah, kalau kita pelajari dengan sesama, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Rasulnya SAW yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Nah, secara umum, hukum Islam sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil atau bersegera yang memanfaatkan dan mencegah atau menolak yang mudorot, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain,
Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, dan individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kelak di akhirat yang abadi. Seperti yang disampaikan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi, merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama adalah yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan-ilmuwan hukum Islam. Di dalam keperpustakaan disebut Al-Maqasid Al-Khamsah, yaitu Al-Maqasid Al-Asyariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, serta akhlak yang merupakan sikap hidup orang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim, baik dalam berhubungan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun dalam berhubungan dengan manusia lain, benda, dan masyarakat, dan juga lingkungan hidupnya. Karena itulah, maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang yang menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memperibadah menurut keyakinan agamanya masing-masing. Pemeliharaan jiwa juga merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Karena itu, hukum Islam wajib memelihara manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, hukum Islam melarang membunuh. Hal tersebut tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya, pemeliharaan akal juga sangat dipentingkan oleh hukum Islam. Karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus digunakan pada hal-hal yang atau sungguh-sungguh dan bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia. Tidak untuk hal yang merugikan kehidupan manusia, dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah Khamr. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 tertulis, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, meminum Khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, ada termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan agar kamu mendapatkan keberuntungan. Lalu berikutnya ada juga pemelihara keturunan. Kenapa pemelihara keturunan termasuk tujuan dalam hukum Islam? Karena darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk saling mewarisi, seperti yang Allah tulis dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Berikutnya juga ada hukum kekeluargaan. Kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan dalam Al-Quran ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Berikutnya ada juga pemeliharaan harta, yaitu tujuan terakhir dari tujuan hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah, serta melindungi kepentingan harta seorang masyarakat dan negara, misalnya dari penipu atau manusia-manusia yang menggelapkan dana orang lain. Seperti yang Allah tulis di surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaanmu yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Dan kejahatan lain terdapat horat bagi orang lain. Peralihan harta seorang
telah meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat seperti yang Allah tuliskan dalam Qur'an-Nya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Dan terakhir, saya akan membacakan beberapa fakta tentang ruang lingkup hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, sehingga hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya. Yang kedua, hukum Islam di Indonesia diatur dalam dua sistem, yaitu sistem hukum nasional dan sistem hukum Islam, di mana kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Ketiga, di Indonesia hukum Islam terutama berlaku dalam bidang pernikahan, perceraian, warisan, wakaf, dan zakat. Yang keempat, pengadilan agama adalah lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia. Lembaga ini memiliki hak untuk memutuskan perkara dalam ruang lingkup hukum Islam dengan pedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kelima, di Indonesia terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menganut paham Islam yang berbeda-beda, sehingga terdapat perbedaan dalam penerapan hukum Islam. Sebagai contoh, di Aceh, penerapan hukum Islam lebih ketat dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Berikutnya ada juga hukum Islam yang diterapkan oleh negara. Terdapat pula lembaga-lembaga masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Nahdlatul Ulama atau NU yang memainkan peran penting dalam menetapkan fatwa dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.